Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini gue mau ngobrol dengan Mas Ipul dari Juventus Club Indonesia. Tahun lalu kami sudah sempat ngobrol, jadi memang sejak tahun lalu gue mulai rutin ngobrol dengan rival-rival, baik itu komunitas maupun fanpage. Ya, inginnya setiap tahun silaturahminya rutin, terus nambah lagi teman baru yang lain. Jadi, karena besok ada Coppa Italia final, hari Kamis dini hari, jadi ya ini saat yang pas untuk silaturahmi lagi dengan teman-teman dari Juventus Klub Indonesia. Udah nggak usah berlama-lama lagi, langsung ngobrol dengan Mas Ipul. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat siang Mas Ipul, apa kabar? Siang-siang, kabar baik Mas. Apa kabar Mas? Waduh, udah lama banget kita ya. Gua kabar baik. Kita terakhir kali ngobrol pas JCI ada apa tuh waktu itu ya? Ada somasi apa ya Mas waktu itu? Oh, waktu itu ya lagi ada ricu-ricu terkait ini sih isu yang kalau pengurusnya kita ada indikasi korupsi. Makanya waktu itu kita coba respon cepat lah. Kita temuin orangnya. Ternyata ya itu cuma katanya-katanya tanpa bukti dasar sih. Ya udah kita selesaikan secara keluargaan. Ya beri efek jerah lah, jangan sampai sekedar isu yang dia nggak tahu awal mulai dari mana jadi pembenaran gitu. Makanya kita responnya. Dan itu terkait image organisasi juga ya kayak gitu ya. Betul, kasihan pengurus yang kerjanya baik-baik benar-benar akhirnya kan jadi tercoreng lah namanya kalau memang. Terus kepengurusannya masih yang lama, lo masih bagian dari pengurus JCI atau gimana sekarang, Bro? Ya, sebenarnya per lebaran kemarin saya udah coba pamit menepi sih, artinya karena memang kesibukan ini ya, baru bangun usaha sendiri, akhirnya coba sementara waktu saya mau fokus usaha dulu sih. Next ya masih bantu di belakang layar lah. Oh, tapi ya nggak apa-apa ya, ini gue anggap sebagai perwakilan JCI ya, gue mentionnya JCI nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa. Twitter lo juga masih JCI soalnya. Iya, masih. Ya kan, masih. logonya khas. Bro, nanti kita ketemu di final Coppa Kamis dini hari. Tadi malam Juve kalah lawan Genoa. Nyimpen pemain apa gimana sih? Sebenarnya sih dibilang nyimpen sih enggak, karena memang sebagian besar tuh pemain inti, hanya beberapa pemain tengah aja yang kebetulan Locatelli cedera mungkin ya, karena nggak ada di line up juga. Iya, nggak ada di line up sama sekali ya? Iya, memang di line up juga nggak ada. Akhirnya coba pemain muda sih. Sebenarnya sih kita nyari poin juga, ya berusaha untuk 3 besar sih, tapi semalam itu peluang banyak, tapi tidak berbuah gol. Akhirnya di menit terakhir kena penalti ya, udah nggak bisa dikejar lagi, akhirnya kalah. Nah, gue sebetulnya nggak ngerti dari Allegri ini, kan gue coba dengar dari beberapa teman-teman yang Juventus, Allegri disebutnya pelatih dinosaurus, gayanya usang, terus mainnya nggak nyerang gitu ya, lawan Salernitana atau lawan Venezia kemarin juga di menit-menit berapa udah main bertahan, padahal lawannya sekelas Venezia gitu, unggul 1 gol aja bertahan gitu kalau gayanya Allegri. Tapi lu setuju nggak? Karena waktu kemarin kita ketemu tuh di Liga yang Inter menang berapa? 1-0 ya? Juve Inter gue juga lupa. Iya, 1-0 ya. Itu kan Juve nyerang banget tuh mainnya, pala Inter yang kelabakan. Jadi Allegri tuh gimana sih gaya permainannya? Ya itulah yang dikenal dengan Allegri ya. Artinya permainan nggak bagus nggak peduli, yang penting 3 poin. Makanya ya dibilang mainnya jelek, ya lumayan jelek lah, karena kita banyakan bertahan, unggul 1 gol udah berasa 3 poin, tapi akhirnya sering kali kena comeback yang harusnya udah dimenangin dari awal, dengan gol kedua, gol ketiga, akhirnya dengan bertahan kayak semalam aja gitu kan, di menit-menit akhir akhirnya kena comeback. Gitulah ya, itulah Allegri banget lah, yang dibilang bermain jelek pun yang penting 3 poin gitu sih. Tapi lu sebagai pribadi, Allegri dipertahanin apa ganti lagi nih? Juve masa 3 tahun ganti 3 pelatih? Kalau menurut lu pribadi, lu gimana? Ya itu sih, sebenarnya sih peminat Allegri kemarin itu sedikit berimbas dari manajemen sih, artinya kita dari Sarri, terus Allegri, Pirlo. Sebelumnya ada Pirlo, itu kan pelatih itu kan walaupun sudah nggak melatih tetap digaji sama Juventus. Oh iya, betul. Allegri juga kemarin, sebelumnya kan digaji terus kan, Allegri. Iya, ya kemarin tuh sempat ada
banyak pelatih hebat yang nganggur. Mungkin pertimbangan manajemen daripada saya ganti pelatih lagi yang lain, akhirnya bayar 4 pelatih gitu kan, keadaan COVID yang waktu itu pun tanpa penonton. Mungkin berpikirnya ya udahlah, Allegri udah sama-sama kita gaji ini sama aja gitu, akhirnya dipilih lagi. Kalau pandangan saya sih ke arah situ sih manajemen berpikirnya. Ya mungkin musim depan semoga aja lah ada datang pelatih baru dengan strategi baru gitu. Karena permain seperti ini sih kayaknya bukan lu mental jenuh Eropa banget banget ya. Lu jenuh juga ya sebagai Juventus. Ini lo lihat Allegri gaya mainnya udah kayak bukan modern football banget ya. Betul ya, untuk sekelas Serie A aja ketar-ketir, apalagi untuk kita Eropa ya, yang artinya ya memang sih dia ada beberapa kali bisa bawa Juve ke final gitu kan, tapi dengan formasi udah yang bukannya eranya lagi sekarang ya. terapin ya akan sulit sih sebenarnya. Tapi Juve juga kenaikannya luar biasa sih, waktu di awal musim dan tengah musim kan sempet merosot banget kan, orang udah mikir wah nih Juve ini masuk 4 besar aja susah, tapi buktinya Juve bersaing Scudetto juga. Gue baca sebetulnya secara matematis Juve baru tertutup Scudetto nih baru tadi malam ini, artinya ya 4 besar jaminan juga sih Allegri, maksudnya bagus-bagus juga. Gimana bro? Ya untuk sorry bukan sombong ya, untuk kelas Juve sih harusnya UCL itu udah pasti, makanya 4 besar ini udah terkunci itu udah dengan tahun ini yang cukup buruk ya untuk Juve ya, 4 besar pun udah oke sih. Tapi kemarin tuh sebenarnya kuncinya itu waktu Juve Inter sih. Seandainya waktu itu kita bermain bagus, menghasilkan poin 3, mungkin di papan klasemen akan berbeda lagi ya. Kita lebih ketat persaingan antara dua Milan, Napoli dan Juve. Setuju banget. Itu memang krusialnya di Juve Inter itu, dan Juve waktu itu mainnya nyerang banget. Gue akuin Juve waktu itu mainnya jauh lebih bagus dibanding Inter loh. Kaget gue Allegri ternyata bisa gitu. Ya, secara statistik keseluruhan sih memang Juve mendominasi, cuman ya gol berkata lain ya. Ya Deporton lebih ke arah Inter, makanya banyak sih saya lihat komen-komentar juga, wah padahal Inter mainnya jelek ya, tapi bisa dapat 3 poin ya gitu. Jadi sebetulnya Juve tuh gaya permainan Allegri yang asli itu ketika ngelawan Inter, gue nggak tahu ya lo merasakan hal yang sama apa enggak. Gue ngikutin beberapa pertandingan Juve, itu beda dengan waktu main lawan Inter. Itu bukan Juve yang biasanya yang nekan, yang high pressing, tapi malah kalah gitu giliran mainnya bagus gitu. Ya memang kenapa waktu lawan Inter itu ya saya rasa sih memang bermain total ya, artinya peluang Scudetto itu di kuncinya itu di pertandingan itu, makanya Juve total banget. Gimana pun caranya dia keluar nyerang gitu. Ya malam itu sih bermain bagus sih di atas rata-rata Juve tahun ini bermain ya. Betul. Lalu Copa menurut lo gimana nih? Juve nah, ini menariknya gimana nih? Ini sih harapan terakhir tahun ini ya untuk dapat piala ya Copa sih. Ya mungkin setelah menang Copa kita ketemu lagi di, ya kalau Inter Scudetto kita ketemu lagi di Super Copa ya. Jadi harapan pialanya terakhir Juve hanya Copa ini sih. Akan mati-matian banget ya pasti ya? Ya pasti mati-matian banget nih. Lu pede, seberapa pede lu? Kalau dibilang pede sih harus pede ya, karena inilah piala terakhir gitu. Cuman ini yang bisa dibanggain tahun ini gitu kan. Ya untuk prediksi saya sih ya mungkin menang-menang tipis lah harus kayaknya. Nggak sampai injury time nggak bro menurut lo? Kayak Super Copa? Injury time sih. Injury time apa? Extra time? Extra time sih. Saya rasa sih kalau Inter bermainnya baik dan sama-sama bermain baik ya, itu sih akan terjadi sih harusnya ya, karena sama-sama ngotot sih. Cuman ya kita lihat nanti sih. Mudah-mudahan lah udah langsung di menit-menit 60 udah bisa ditentuin lah siapa juaranya lah. Menit 60. Betul. Memang ya final enaknya begitu ya, bro. Itu gue lihat di tadi malam lawan Genoa di starting line up De Ligt nggak main loh. Ini apa memang di beberapa pertandingan terakhir De Ligt nggak jadi pemain inti atau dia lagi disimpan sih sebetulnya tuh? Di beberapa pertandingan terakhir sih sepertinya dia tetap bermain. Mungkin ya ada strategi khusus karena sebenarnya kan harapan tahun ini kan cuma 3 besar nih untuk nyalip Napoli. Kemungkinan prediksi saya sih disimpan untuk Super Copa, untuk Coppa Italia. Coppa Italia. Lalu saya kira Inter lagi serem-seremnya juga nih. Ya, tapi itu dia Inter
hal yang belum dimiliki Inter dari Juventus tuh mental sih. Juventus kan memang udah terbiasa juara dari tahun ke tahun. Nah, Inter kan baru memulai itu di eranya Conte. Jadi masih inkonsistensi tuh. Ya penyerang itu ya kadang melempem kayak Lautaro ketemu bek Liverpool masih suka down, kadang ketemu tim lemah masih suka ngeremehin. Jadi hal mental sih dari Inter yang lagi dibangun. Nah, Vlahovic ketika di Juve banyak orang menganggapnya golnya malah lebih seret dibandingin di Fiorentina. Lu setuju nggak? Atau gimana? Menurut lo Vlahovic di Juve itu gimana menurut lo? Keren banget nggak atau gimana sih? Kalau dibilang secara keseluruhan sih keren, artinya dengan instannya dia masih bisa langsung ngecun ya dengan strategi Juve. Dari awal-awal dia pindah ke Juve itu memang sering cetak gol. Mungkin kembali lagi ya di Juve itu problemnya itu lini tengah sebenarnya. Suplai bola-bolanya itu masih sering terhambat. Sebenarnya kan Vlahovic ini kan tipikal striker kayak Ronaldo ya. Kurang lebihnya ya kalau menurut saya pribadi itu yang dia itu penerima umpan manis sebenarnya. Cuman memang gitu. Dari era-era Ronaldo sendiri kan suplai bolanya aja memang ketika suplai bolanya nggak bagus, jadi dia nggak kelihatan, nggak keluar banget potensinya ya bro ya. Betul, memang striker ini harus disupport sama lini tengah sih. Bukan tipikal striker yang bisa membuat peluangnya sendiri kayak Dybala ya. Dybala kan dia bisa menciptakan peluang buat dirinya sendiri, buat pemain lain gitu. Betul. Ya Vlahovic sendiri sih memang sering ikut turun, sering beberapa kali assist juga. Memang karena kembali lagi kenapa dia di Juve kurang tajam ya karena mungkin masih penyesuaian. Terus memang harus ada perbaikan lini tengah nih Juve memang. Dybala menurut lo seberapa kecewa lo Dybala nggak lanjut atau ya udah memang sudah Juve udah nggak bergantung sama Dybala atau gimana bro? Dari pandangan saya pribadi memang Dybala ini sangat disayangkan ya harus keluar dengan kebijakan manajemen terkait gaji ya. Nah, mungkin pertimbangan manajemen itu di akhir-akhir ini kan Dybala itu memang sering cedera lah, punya kaki kaca lah akhirnya memang sampai beberapa tahun kemarin tuh hampir setengah musim dia cedera. Mungkin dengan gaji yang dia minta terlalu tinggi, manajemen berpikir dengan rentetan cedera dia akhirnya pertimbangan lain mungkin akan ada penggantinya. Cuman memang secara permainan di akhir-akhir ini sangat disayangkan sih dia keluar dengan secara gratis. Udah mulai bagus lagi kan sebetulnya, udah mulai bisa ngasih kontribusi lagi kan Dybala? Betul, di pertandingan semalam pun beberapa kali memang dari blessing-blessingnya mengancam dan dia di golnya Juve pun dari dia kan. Bagus ya, maksudnya gue nggak begitu ngikutin, gue tahu Dybala kalau ngelawan Inter, melihat beberapa pertandingan besar bagus, tapi maksudnya lu merasa bahwa Dybala itu apa sih kelebihan utama Dybala yang dirasakan Juve selama ini tuh apa dia di permainan tuh? Ya yang tadi lu bilang sendiri, yang tadi lu bilang ya, artinya dia sendiri bisa menciptakan peluangnya dia gitu. Selain dia berkontribusi terhadap tim untuk assist, dia sendiri tuh dengan liuk-liuknya sendiri, dengan pressingnya itu dia bisa menciptakan gol dari usahanya sendiri gitu. Untuk level Serie A dia masih salah satu yang terbaik lah ya. Di usianya juga masih 28 ya, 29 kan? Iya, masih muda banget. Memang waktu pindah ke Juve juga masih muda kan, masih panjang karirnya sebenarnya. Cuman memang terkait gaji sih mungkin dengan pendapatan akhir ini yang terkait COVID, mungkin pertimbangan manajemen ya terhadap keuangan sih. Oh iya teman-teman, untuk kedepannya gua akan live di GoPlay juga. Silahkan teman-teman download, kemudian di search aja Ceking Kita nih, gua tampilin. Belum ada yang nge-follow sama sekali. Kenapa gua pakai GoPlay? Karena live-nya ternyata nggak ada delay. Kalau di YouTube kan delaynya sampai 20 detik tuh. Jadi kalau gua live selama ini di bolanya sih nggak delay, tapi 20 detik kemudian baru tampil di YouTube. Makanya teman-teman suka bilang, apaan bang delay kok lambat banget. Bukan guanya, tapi YouTube-nya emang delay 20 detik. Oleh karenanya gue akan mencoba GoPlay. Jadi teman-teman kalau yang live streaming, gue sih masih sejauh ini akan double device ya. Jadi di YouTube iya, GoPlay iya, tapi kayaknya gue live streaming ke depannya akan lebih fokus ke GoPlay. Teman-teman silakan download aja karena gratis, kita ngobrol-ngobrolnya interaktifnya melalui GoPlay kalau yang live streaming. Oke deh, lanjut. Berarti menurut lo sebagai orang yang menyaksikan Dybala, menurut lo Dybala masih belum habis ya? Maksudnya banyak kan soalnya pemain datang ke Inter udah tua kayak Vidal, Alexis Sanchez. Gue juga agak berharap
Alexis Sanchez kemungkinan besar di Inter keluar karena ya kontrak habis, gaji juga gede, sering cedera juga. Gue berharap Dybala itu upgrade-nya Alexis Sanchez di usia 30-an ke atas, tapi Dybala belum habis lah ya menurut gue. Belum, justru saya berpikir kalaupun memang harus keluar, jangan ke Serie A lah. Artinya sebenarnya ini Dybala ini untuk Serie A ini masih bagus ya, bisa dibilang seandainya dia pindah ke klub-klub pesaing Juve di Serie A itu akan jadi bumerang buat Juve sendiri. Gitu. Ya mungkin isu-isu terakhir akan pindah ke Inter. Gitu kan. Lebih baik ke Liga Inggris lah supaya sakit banget nih udah keluar secara gratis jadi bumerang buat Juve di pertandingan Juve kan. Waduh. Karena gue juga melihat AC Milan sih. Kehilangan Donnarumma, kehilangan Hakan Çalhanoğlu, sekarang si anjir mau Scudetto, gue bilang. Maksudnya kadang gue juga gak ngerti pertimbangan gaya permainan atau apa. Mungkin Juve kan dibilang project-nya mau project Vlahovic kan. Udah beda gaya bermainnya, sekarang fokusnya ke Vlahovic. Nah, berarti kalau tadi lo bilang Vlahovic butuh pemain tengah yang bisa nyuplai, pemain tengah yang paling nggak sesuai ekspektasi lo yang layak dibuang, itu siapa sih Juve yang selama ini? Rabiot gitu bagus gak sih? Rabiot angin-anginan sih Rabiot sendiri. Memang salah satunya yang memang patut diganti ya, mungkin bukan diganti, di upgrade ya, diganti dengan pemain yang lebih baik ya. Ya salah satunya Rabiot karena Juve sendiri itu akhir-akhir ini mencari pemain itu yang lebih ke arah usia ya, karena jangka panjang. Ya walau bahasanya setengah matang ya, kita butuh pemain tengah yang senior yang memang udah gaya permainnya itu udah nggak angin-anginan lah. Nah, karena beberapa pemain yang baru pun masih kadang bagus, kadang ya blee. Juve kan kayaknya yang central midfieldernya Locatelli udah pasti dapat posisi lah ya musim depan. Pasti ya. Terus Juve formasi apa sih? 4-2-3-1 atau 4-3-3 kan kadang-kadang. 3 gelandangnya itu siapa aja sih biasanya? Locatelli, Rabiot sama ya satu lagi kadang Melo, kadang McKennie. Iya, McKennie, Melo terus Zakaria. ada pemain muda ya, Zakaria, ada semalam tuh menurun pemain muda gitu. Nah, berarti siapa yang dari cuman Locatelli doang yang aman? Duanya lagi kemungkinan besar dari isu-isu transfer musim depan? Ya sebenarnya harusnya cuci gudang sih, artinya Zakaria juga kita belum lihat nih penampilan terbaiknya ya. Masih belum bisa kita nilai instan ya. Cuman kita butuh support ya mungkin Pogba ya mungkin. Ya ada isu Pogba sama Milinkovic-Savic ke Juve sangat hangat banget ya, sangat. Iya, walau memang angin-anginan di MU tapi dengan pengalaman dia mungkin bisa membina pemain-pemain muda, pemain-pemain tengah mudanya Juve gitu kan. Dulu ya seperti zaman Marchisio, Pogba masih muda, adanya Pirlo kan bisa membimbing lah, bisa ngebentuk karakternya masing-masing gitu. Butuh orang yang jadi mentor sih sebenarnya. Tapi kalau cuci gudang gue nggak membayangkan sih. Maksudnya Juve dari 3 gelandang cuman satu yang bertahan, Locatelli, duanya gue masih belum kebayang sih. Satunya Milinkovic-Savic mungkin ya karena Lazio butuh duit juga. Cuma gue penasaran satu pemain tengahnya Juve lagi siapa, karena penyerangnya Juve musim depan kan bagus banget juga kan. Chiesa, Vlahovic. Ya. Dengan keluarnya Dybala berarti punya slot buat nyari satu pemain bintang lagi. Ya. Mungkin kalau depan sih saya rasa udah tinggal cari backup ya. Artinya Morata sendiri pun masih bisa seharusnya ya. Karena masih ada Morskean kan. Sebetulnya perlu dibenahi itu tengah. Belakang sih artinya udah mulai peremajaan nih. Celini, kemudian si Bonucci sudah memang udah waktunya diremajakan lagi dengan pemain-pemain yang lebih muda gitu kan. Memang PR-nya itu Juve itu selalu di lini tengah setelah trio Marchisio, Pogba, Pirlo. Saya rasa belum ada yang petarung ya. Waktu itu ditambah Vidal yang sekarang jadi pemain Inter ya. Dulu lengkap banget Juve kan, yang kreativitasnya Pirlo ada, Marchisio juga seimbang gitu kan ya. Ya itu jadi secara mentalitas tuh ya mereka tuh ngotot gitu bermain. Bermain ngotot untuk sekelas Liga Champion waktu kita sampai akhirnya masuk final kan banyak yang ya dibilang itu pemainnya tuh nggak ada yang menonjol, artinya nggak ada pemain bintang, tapi dengan mentalitas itu kita bisa sampai ke final gitu kan.
Oke, Bro. Untuk pemain-pemain seperti itu sih sebenarnya. Oke, Bro. Sorry, terakhir. Pemain terbaik Juve musim ini dan pemain yang menurut lo paling di luar ekspektasi di Juve musim ini siapa, Bro? Satu aja. Siapa ya? Mungkin sih Vlahovic juga kan baru, cuman dibilang untuk pemain bintang barunya Juve sih seharusnya Vlahovic. Sebelumnya tuh Chiesa itu berharap banget Juve terhadap Chiesa musim ini ya, tapi karena cederanya yang cukup parah, akhirnya dia menepi. Ya untung masih ada Vlahovic yang masih bisa menutup lubang sih. Tapi secara keseluruhan ya saya rasa pemain Juve itu hampir rata-rata sama ya tipikalnya penilaiannya. Cuman ya saya sangat berharap Vlahovic sih sebenarnya. Musim ini menurut lo pemain terbaik Juve Vlahovic justru? Iya, justru dengan dia baru bermain dan ambil beberapa penentu ya, penentu kemenangan Juve ya. Paruh pertama berarti kalau tanpa Vlahovic menurut lo Chiesa ya? Chiesa, betul. Dybala yang main di paruh pertama, paruh kedua nggak masuk 3 besar nggak Dybala menurut lo? Dia masuk dalam 3 besar pemain terbaik Juve ya, tapi belum sih. Oke. Pemain yang menurut lo paling nggak sesuai ekspektasi musim ini, yang paling sering dikata-katain teman-teman Juventini? Lo di mute, Bro. Bro, lo oke. Sorry, tadi terputus ada telepon. Oke. Pemain yang paling di luar ekspektasi di Juve musim ini, yang paling sering dikata-katain Lordnya? Gue sih sangat masih kurang puas dengan Szczęsny sih sebenarnya. Oh, Szczęsny. Iya, ya terkadang bermain bagus tapi kayaknya Juve benar-benar urgent di kiper juga ini kayaknya di kiper juga kan. Kadang sering akhirnya ya bikin deg-degan juga. Tapi memang terkadang tampil bagus, tapi dengan Szczęsny ini kayaknya kurang tenang nih setelah peninggalan Buffon ya. Artinya awalnya sih setelah berharap Donnarumma untuk ke Juve nih sebelum akhirnya diserempet sama PSG kan. Ya saya berharap sih Szczęsny lah harus digantikan nih. Menurut saya pribadi ya, mungkin secara luas orang berpikir banyak nih siapa tapi saya pribadi ini yang bikin deg-degan itu ya Szczęsny aja sih di belakang. Oh iya, karena gue pikir Juve salah satu yang punya kemewahan kiper pertama sama kiper keduanya kualitasnya nggak beda jauh ya, maksudnya Szczęsny, Perin lumayan lah kualitasnya papan atas dua-duanya untuk Serie A. Nggak kayak Inter kan, giliran pakai kiper cadangan blunder gitu kan. Tapi lo sendiri nggak rasa bahwa Szczęsny nggak memberikan ketenangan ya? Ya, kalau saya pribadi nggak senyaman Buffon dulu, yang artinya dengan backnya siapapun Buffon saya rasa kayak Handanovic sekarang ya, artinya bermain keren gitu walau backnya lagi bermain jelek. Tapi kalau Szczęsny sendiri kayaknya masih deg-degan nih gitu kan. Waktu sekarang beberapa kali kan backnya jelek dengan tim-tim kecil ya, backnya lagi jelek, kipernya bikin deser-seran aja lah gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ipul. Minta izin nanti ini gue upload di YouTube ya. Oke, thank you, sorry. Bro. Iya. Oke, sorry nih mungkin banyak salah-salah kata. Nggak lupa izin juga. Lupa izin. Ya, salam buat teman-teman JCI. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Makasih banyak ya, Mas. Saya izin live ya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih banyak Mas Ipul, sehat selalu, sukses untuk usahanya dan salam untuk teman-teman Juventus Club Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut Mas Ipul, Dybala tuh masih sayang banget kalau dijual. Kalau ya berarti sebetulnya kita ya untung banget sih ya dapat Dybala, usianya masih 28 tahun walaupun sering cedera, kontribusinya masih bagus. Semoga nggak flop sih. Dan gue juga nggak yakin Juve akan kehilangan Dybala karena seperti melihat Milan, mereka kehilangan Donnarumma, Calhanoglu tapi selalu punya cara. Karena klub pasti lebih besar dibandingkan tim, tetapi kontribusi Dybala menurut gue kalau ke Inter ya pasti sangat bermanfaat banget. Kalau teman-teman gimana? Apakah di sana teman-teman Juventini? Silakan kalau mau ikut komentar. Lalu untuk Coppa Italia, kita optimiskah kalau menurut Mas Ipul dibilang 60 menit 60 menit di waktu normal akan sangat menentukan. Lalu dia juga masih optimis dan pemainnya mereka banyak yang disimpan lawan Genoa ya. De Ligt nggak main, Vlahovic nggak main utuh, kita kecapean lawan Empoli. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.
Cara